Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, berjumpa lagi dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Sebelum dimulai, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Anak-anak yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu 1. Membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. 2. Memahami isi pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat, menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah anak-anak, kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu membaca dan mengartikan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Baiklah, Pak Guru baca terlebih dahulu, anak-anak simak dan dengarkan huruf apa saja yang dibaca panjang, dibaca pendek, atau yang lain sebagainya. Pak Lingga mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Baiklah anak-anak, begitu cara membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita akan bahas tentang bacaan-bacaan apa saja yang terdapat dalam ayat 13 Quran Surah Al-Hujurat. Baiklah anak-anak, kita akan membahas hukum tajwidnya. Di sini kita akan bahas tentang mad, kemudian gunnah, dan juga qalqalah. Di kata ya ayyuhan nasu, ini ada madnya. Ya ayyuhan nasu, nasu itu namanya mad. Kemudian ada juga idza itu juga mad tabi'i karena ada huruf alif yang sebelumnya ada harokat fathah ya. Kemudian khalaqnakum, khalaqo itu namanya qalqalah. Qalqalah kalau di dalam ayat itu atau di tengah ayat itu namanya qalqalah sughra atau qalqalah kecil ya. Untuk contoh gunahnya di akhir ayatnya, innallaha alimun khabir. Inna, nah ini namanya gunnah atau mendengung dua harokat ditahan bacanya. Inna, nah, begitu. Setelah kita membahas tajwidnya, kita akan bahas arti perkatanya. Di sini anak-anak bisa lihat arti perkata dari surat Al-Hujurat ayat 13. Contohnya, ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu.
min dzakari, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan. Nanti bisa dibaca sendiri sampai akhir, sampai alimun khabir, maha mengetahui, maha teliti. Kemudian anak-anak, kita akan tahu bagaimana terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Terjemahannya atau arti keseluruhannya yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baiklah anak-anak, kita menginjak ke pokok bahasan yang kedua, yaitu pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pesan pokoknya apa saja? Yang pertama yaitu perbedaan yang terjadi pada manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbeda itu adalah semua adalah rencana dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku yang berbeda, dan bangsa yang berbeda. Pastinya anak-anak sudah tahu bahwa manusia itu diciptakan dua jenis saja, yaitu jenis kelamin laki-laki dan satunya jenis kelamin perempuan. Baik suku-sukunya pun berbeda. Di Indonesia pun, suku bangsa di Indonesia pun berbeda-beda. Bangsa satu dunia ini itu pun berbeda-beda. Ada Indonesia, ada Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan dalam keadaan berbeda-beda untuk saling kenal mengenal. Nah ini fungsinya kita berbeda, mungkin dalam satu kelas pun berbeda, itu supaya kita saling kenal mengenal ya. Allah tidak akan membedakan. Ini yang keempat, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Walaupun kita berbeda-beda, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya kuning atau putih, ada yang rambutnya lurus, keriting, tinggi, pendek, itu semuanya disamaratakan oleh Allah di hadapan Allah. Kecuali satu, orang yang paling bertakwa, itu orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menulis Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, di sini dijelaskan ya bagaimana cara menulis huruf Al-Qur'an. Yang pertama, itu dimulai dari kanan ke kiri. Jadi ya ayuhan nasu, dari sebelah kanan terlebih dahulu. Yang kedua, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, di tengah, dan di bawah garis. Itu bisa dilihat ya. Ini inna akramakum indallahi atqakum. Bukan ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah garis. Kemudian yang ketiga, memperhatikan penulisan titik, digi, dan harokat yang benar diperhatikan. Innallaha, i berarti di kasroh, inna nunnya titik satu bukan titik dua, kayak gitu ya. Itu caranya menulis Al-Hujurat disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang sudah Pak Guru terangkan tadi. Anak bisa kembangkan atau praktekkan di rumah masing-masing. Untuk pokok bahasan yang terakhir, yaitu menghafal Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, bagaimana supaya cepat hafal? Itu dengan metode apa? Talaki atau diulang-ulang. Contoh, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Itu dibaca dulu 10 sampai 20 kali sampai hafal. Kalau bisa sampai 30 40 pun, yang penting hafal, diulang-ulang terus sampai ayat yang sampai kalimat yang terakhir, yaitu
Innallaha alimun khabir. Diulang-ulang sampai hafal. Insyaallah anak-anak bisa melakukannya di rumah. Mungkin cukup itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Demikian anak-anak, semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa selalu beribadah kepada Allah, jaga kesehatan, dan selalu belajar untuk meningkatkan wawasan kita. Tholaqul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.